Banyak lansia rutin minum obat jantung, tapi tanpa sadar melewatkan sayuran murah yang justru bisa menjaga pembuluh darah tetap sehat. Di video ini, saya akan bongkar 4 sayur pasar tradisional yang terbukti secara ilmiah membantu menjaga jantung dan peredaran darah di usia 60 tahun ke atas. Sebelum kesehatan jantung terus bergantung pada obat, klik like dan subscribe sekarang agar tidak ketinggalan fakta penting ini. Tulis juga di komentar usia Anda berapa dan sayur apa yang paling sering Anda konsumsi. Saya juga mau tahu Anda menonton dari kota mana Bapak Ibu. Saya baru saja menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata, 4 sayur murah yang sering Bapak Ibu lewatkan di pasar ini bisa jadi penyelamat jantung dan pembuluh darah di usia 60 tahun ke atas. Dan yang bikin saya kaget, penelitian dari Harvard dan Jurnal Kedokteran Internasional sudah membuktikannya. Tapi kenapa dokter jarang membahas ini? Kalau Bapak Ibu peduli dengan kesehatan jantung dan ingin peredaran darah tetap lancar di masa tua, tekan tombol like dan subscribe sekarang, supaya video penting seperti ini bisa terus saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Cerita ini berawal dari pasien saya minggu lalu, namanya Pak Hardi. Usianya 67 tahun. Waktu beliau datang untuk kontrol rutin, saya kaget melihat hasil pemeriksaannya. Tekanan darahnya stabil di angka 120/80. Letak jantungnya kuat dan teratur. Dan yang paling bikin saya heran adalah beliau tidak mengonsumsi banyak obat. Biasanya, pasien di usia segitu sudah minum 3-4 jenis obat setiap hari. Tapi Pak Hardi berbeda. Waktu saya tanya apa rahasianya, beliau cuma tersenyum dan menjawab dengan santai. Dok, saya tidak punya rahasia khusus. Saya cuma rajin makan 4 jenis sayur ini setiap minggu. Istri saya yang masakan. Bapak, Ibu, saya baru saja menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata, 4 sayur murah yang sering Bapak Ibu lewatkan di pasar ini bisa jadi penyelamat jantung dan pembuluh darah di usia 60 tahun ke atas. Dan yang bikin saya kaget, penelitian dari Harvard dan Jurnal Kedokteran Internasional sudah membuktikannya. Tapi kenapa dokter jarang membahas ini? Kalau Bapak Ibu peduli dengan kesehatan jantung dan ingin peredaran darah tetap lancar di masa tua, tekan tombol like dan subscribe sekarang supaya video penting seperti ini bisa terus saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Cerita ini berawal dari pasien saya minggu lalu, namanya Pak Hardi, usianya 67 tahun. Waktu beliau datang untuk kontrol rutin, saya kaget melihat hasil pemeriksaannya. Tekanan darahnya stabil di angka 120/80. Letak jantungnya kuat dan teratur. Dan yang paling bikin saya heran adalah beliau tidak mengonsumsi banyak obat. Biasanya pasien di usia segitu sudah minum 3-4 jenis obat setiap hari. Tapi Pak Hardi berbeda. Waktu saya tanya apa rahasianya, beliau cuma tersenyum dan menjawab dengan santai. Dok, saya tidak punya rahasia khusus. Saya cuma rajin makan 4 jenis sayur ini setiap minggu. Istri saya yang masakan. Awalnya saya kira Pak Hardi bercanda atau mungkin merendah. Mana mungkin. Sayur saja bisa membuat kondisi jantung dan pembuluh darah sebaik ini di usia 67 tahun. Tapi rasa penasaran saya tidak bisa dibendung. Malam itu, sepulang dari praktek, saya langsung membuka laptop dan mencari jurnal-jurnal penelitian terbaru tentang sayuran dan kesehatan kardiovaskular. Dan Bapak Ibu, yang saya temukan benar-benar membuka mata saya. Ternyata memang ada sayur-sayur tertentu yang punya efek luar biasa untuk melancarkan peredaran darah dan memperkuat jantung. Bukan mitos, bukan cerita dari mulut ke mulut, tapi sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah yang serius. Saya tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang. Judul video ini terdengar seperti iklan obat herbal yang sering lewat di televisi. Sayur kok bisa bikin darah lancar dan jantung kuat? Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi saya minta Bapak Ibu untuk menahan penilaian dulu. Di video ini, saya tidak akan menjual apa-apa. Saya cuma mau berbagi informasi yang menurut saya sangat penting. Dan sayang kalau tidak diketahui oleh lansia Indonesia. Semua yang akan saya sampaikan berdasarkan data dari Jurnal Kedokteran Internasional, seperti British Journal of Nutrition, Journal of the American Heart Association, dan penelitian dari Harvard Medical School. Jadi ini bukan teori kosong atau cerita karangan. Sekarang, mari kita bicara tentang kenyataan yang sering tidak disadari. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun tanpa henti. Coba Bapak Ibu bayangkan selang air di rumah yang dipakai terus-menerus selama 60 tahun. Apa yang terjadi? Pasti ada kerak yang menempel di dalamnya. Ada bagian yang menyempit, ada bagian yang mulai kaku dan tidak lentur lagi.
Nah, begitu juga dengan pembuluh darah kita. Setelah puluhan tahun memompa darah ke seluruh tubuh tanpa istirahat, pembuluh darah mulai kehilangan kelenturannya. Dindingnya menebal, ada penumpukan lemak dan kalsium, dan alirannya tidak selancar dulu. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut arteriosklerosis. Ketika pembuluh darah sudah kaku dan menyempit, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan Bapak Ibu harus meniup balon yang lubangnya kecil. Pasti butuh tenaga ekstra. Begitu juga jantung. Lama-kelamaan jantung kelelahan, tekanan darah naik, dan risiko serangan jantung atau stroke meningkat drastis. Inilah yang terjadi pada banyak lansia di Indonesia. Dan yang menyedihkan, banyak yang tidak sadar sampai kondisinya sudah parah. Yang sering saya temukan di praktek, banyak Bapak Ibu yang sudah rutin minum obat setiap hari, sudah kontrol ke dokter setiap bulan, tapi tetap rasa ada yang tidak beres. Badan terasa lemas padahal sudah istirahat cukup, kaki sering kesemutan terutama di malam hari, jantung kadang berdebar tidak karuan tanpa sebab yang jelas, nafas terasa berat padahal tidak melakukan aktivitas berat. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan salah satu dari gejala ini, Bapak Ibu tidak sendirian. Ini adalah keluhan yang sangat umum pada lansia. Dan biasanya, setelah saya telusuri lebih dalam, masalahnya bukan di obatnya. Obatnya sudah benar, dosisnya sudah tepat. Yang kurang adalah perhatian pada makanan yang dikonsumsi setiap hari. Banyak orang fokus pada obat, tapi lupa bahwa makanan yang masuk ke tubuh setiap hari itu sama pentingnya. Bahkan dalam banyak kasus, makanan bisa jadi penentu apakah obat yang diminum bekerja dengan maksimal atau tidak. Obat itu sifatnya mengontrol, menjaga supaya kondisi tidak memburuk. Tapi makanan yang tepat bisa membantu proses perbaikan dari dalam. Kombinasi keduanya inilah yang membuat perbedaan besar antara lansia yang sehat bugar sampai usia 80-90 tahun dengan lansia yang hidupnya bergantung pada banyak obat. Di video ini, saya akan bongkar semuanya untuk Bapak Ibu. Saya akan kasih tahu 4 jenis sayur yang terbukti secara ilmiah bisa membantu melancarkan peredaran darah dan memperkuat jantung di usia 60 tahun ke atas. Bukan sayur yang mahal atau susah dicari, tapi sayur yang ada di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Saya akan jelaskan satu persatu, lengkap dengan kandungan nutrisinya, cara memasak yang benar supaya nutrisinya tidak hilang, dan berapa banyak yang sebaiknya dikonsumsi setiap minggu. Dan yang paling penting di bagian akhir video ini, saya akan bongkar kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia saat mengonsumsi sayur. Kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi bisa membuat semua manfaat sayur jadi sia-sia. Jadi, pastikan Bapak Ibu tonton video ini sampai habis, supaya tidak ketinggalan informasi pentingnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan sayurnya, perkenalkan, saya Dr. Irawan Hadi dari channel Usia Bahagia. Di channel ini, kita belajar bareng supaya masa tua tetap bugar, tetap aktif, dan tetap bahagia. Bukan sekedar panjang umur, tapi panjang umur yang berkualitas. Itulah yang selalu saya perjuangkan untuk Bapak Ibu semua. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum saya kasih tahu sayurnya satu persatu, Bapak Ibu harus paham dulu kenapa sayur-sayur tertentu bisa membantu peredaran darah dan kesehatan jantung. Ini penting supaya Bapak Ibu tidak sekedar ikut-ikutan tanpa mengerti alasannya. Kalau sudah paham ilmunya, Bapak Ibu pasti lebih yakin dan lebih konsisten menerapkannya. Jadi mohon disimak baik-baik bagian ini. Di dalam tubuh kita ada zat yang namanya nitrat oksida. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar istilah ini, tapi fungsinya sangat penting. Nitrat oksida bertugas untuk melebarkan pembuluh darah supaya darah bisa mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh. Bayangkan jalan tol yang macet karena jalurnya sempit. Kalau jalurnya dilebarkan, mobil-mobil bisa lewat dengan lancar tanpa hambatan. Begitu juga dengan pembuluh darah. Kalau nitrat oksida cukup, pembuluh darah melebar dan darah mengalir dengan mudah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh organ tubuh, termasuk jantung dan otak. Masalahnya, setelah usia 60 tahun, produksi nitrat oksida di dalam tubuh menurun drastis. Ini adalah proses alami
yang terjadi pada semua orang seiring bertambahnya usia. Akibatnya, pembuluh darah jadi lebih sempit, aliran darah terhambat, dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Inilah salah satu alasan kenapa tekanan darah tinggi sangat umum terjadi pada lansia. Jantung memompa lebih kuat karena jalurnya menyempit, tekanan naik, dan lama-kelamaan jantung kelelahan. Nah, kabar baiknya, ada cara alami untuk meningkatkan produksi nitrat oksida di dalam tubuh. Caranya adalah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung nitrat alami tinggi, dan sayur-sayuran tertentu memiliki kandungan nitrat alami yang sangat tinggi. Ketika kita makan sayur-sayur ini, tubuh akan mengubah nitrat menjadi nitrat oksida yang membantu melebarkan pembuluh darah. Selain nitrat, sayur-sayuran juga mengandung antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi efeknya double, melancarkan aliran darah sekaligus melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Sekarang kita masuk ke sayur pertama yang saya rekomendasikan, yaitu bit merah. Di Indonesia, memang sayur ini belum terlalu populer dibandingkan di luar negeri. Bentuknya bulat seperti kentang, tapi warnanya merah keunguan. Rasanya agak manis dengan sedikit rasa tanah yang khas. Mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya di supermarket atau pasar modern, tapi tidak tahu harus diapakan. Nah, mulai sekarang, jangan lewatkan sayur yang satu ini. Bat merah adalah juaranya untuk masalah peredaran darah. Kandungan nitrat alaminya sangat tinggi, salah satu yang tertinggi di antara semua jenis sayuran. Ada penelitian yang dipublikasikan di British Journal of Nutrition yang menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Dalam penelitian tersebut, orang dewasa yang rutin mengonsumsi jus bat merah mengalami penurunan tekanan darah sistolik hingga 4-5 mm Hg dalam waktu beberapa minggu saja. Mungkin Bapak Ibu berpikir, cuma 4-5 mm Hg apa artinya? Tapi, untuk ukuran tekanan darah, penurunan segitu sudah cukup signifikan dan bisa mengurangi resiko komplikasi jantung. Yang menarik dari bat merah adalah efeknya bisa dirasakan relatif cepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tekanan darah mulai turun hanya dalam waktu 2-3 jam setelah mengonsumsi jus bat merah. Tentu saja, untuk hasil yang maksimal dan bertahan lama, konsumsinya harus rutin dan konsisten. Bukan diminum sekali lalu berhenti berbulan-bulan. Tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa bat merah memang punya efek nyata terhadap peredaran darah, bukan sekedar mitos atau cerita dari mulut ke mulut. Untuk Bapak Ibu yang mau mencoba bat merah, cara konsumsi yang paling mudah adalah dibuat jus. Caranya sederhana. Kupas bat merah, lalu potong kecil-kecil dan blender dengan sedikit air. Karena rasanya agak langu dan ada sedikit rasa tanah, Bapak Ibu bisa menambahkan apel atau madu untuk memperbaiki rasanya. Campuran bat merah dengan apel dan sedikit madu, rasanya cukup enak dan menyegarkan. Minum 1 gelas kecil sehari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Tidak perlu berlebihan, karena yang penting adalah konsistensi, bukan kuantitas. Kalau Bapak Ibu tidak suka minum jus, bat merah juga bisa diolah dengan cara lain. Bisa dikukus sampai empuk, lalu dijadikan salad dengan sedikit minyak zaitun dan perasan lemon. Bisa juga dipanggang di oven sampai karamelisasi. Rasanya jadi manis alami dan enak. Yang penting, jangan direbus terlalu lama, karena nutrisinya bisa hilang ke air rebusan. Satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, jangan kaget kalau setelah makan bat merah, air kencing atau feses jadi berwarna merah kemerahan. Ini bukan darah dan tidak berbahaya. Ini hanya efek dari pigmen alami bat merah yang bernama betalain. Warnanya memang sangat kuat dan tidak sepenuhnya dicerna oleh tubuh, sehingga keluar bersama urin dan feses. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami ini, tidak perlu panik atau buru-buru ke dokter. Sayur kedua yang saya rekomendasikan adalah bayam. Nah, kalau yang ini pasti sudah sangat familiar di telinga Bapak Ibu. Bayam di mana-mana. Di pasar tradisional, di supermarket, bahkan di warung sayur depan Gang Punti ada. Harganya murah meriah dan cara memasaknya mudah. Tapi justru karena terlalu umum dan terlalu mudah didapat, banyak orang yang meremehkan kekuatan bayam. Padahal Bapak Ibu, sayur sederhana ini menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah kalium. Mineral ini berperan sangat penting dalam mengatur tekanan darah. Kalium membantu menyeimbangkan efek natrium atau garam di dalam tubuh. Kita tahu bahwa konsumsi garam berlebihan bisa menaikkan tekanan darah.
Nah, kalium bekerja dengan cara membantu tubuh membuang kelebihan natrium melalui urin. Jadi, kalau asupan kalium cukup, tekanan darah lebih mudah terkontrol meskipun kadang-kadang kita tidak sengaja makan makanan yang agak asin. Selain kalium, bayam juga kaya akan magnesium. Mineral ini sering disebut sebagai mineral relaksasi, karena fungsinya yang membantu otot-otot tubuh, termasuk otot jantung, untuk bekerja dengan rileks dan teratur. Banyak kasus jantung berdebar tidak karuan pada lansia yang ternyata berkaitan dengan kekurangan magnesium. Dengan rutin mengonsumsi bayam, Bapak Ibu bisa membantu memenuhi kebutuhan magnesium harian secara alami. Yang tidak kalah penting, bayam juga mengandung nitrat alami. Seperti halnya bet merah, memang kadarnya tidak setinggi bet merah, tapi tetap cukup signifikan untuk membantu meningkatkan produksi nitrat oksida di dalam tubuh. Jadi efeknya untuk melancarkan peredaran darah juga ada. Ada penelitian menarik yang dipublikasikan di Journal of the American Heart Association yang meneliti hubungan antara konsumsi sayuran hijau dan resiko penyakit jantung. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang rutin makan sayuran hijau seperti bayam memiliki resiko penyakit jantung 15-20% lebih rendah dibandingkan yang jarang makan sayuran hijau. Angka yang cukup besar untuk sesuatu yang sesederhana rutin makan bayam. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari bayam, cara memasaknya sangat menentukan. Ini yang sering salah dilakukan oleh banyak orang. Kebanyakan orang merebus bayam terlalu lama karena takut sayurnya tidak matang atau masih keras. Ada yang merebus sampai 15 bahkan 20 menit. Padahal, cara ini justru membuat nutrisi penting dalam bayam hilang dan larut ke dalam air rebusan. Nitrat, kalium, magnesium, vitamin, semuanya berkurang drastis kalau bayam direbus terlalu lama. Dan biasanya air rebusan ini dibuang begitu saja. Jadi yang dimakan tinggal serat dan air. Nutrisinya sudah terbuang. Cara yang benar untuk memasak bayam adalah dengan mengukus atau menumis sebentar saja. Kalau dikukus, cukup 3-5 menit sampai bayam layu dan berubah warna menjadi hijau tua. Jangan sampai terlalu lembek. Kalau ditumis, gunakan api besar dan tumis cepat selama 2-3 menit saja. Dengan cara ini, bayam tetap lembut dan mudah dicerna oleh lansia, tapi nutrisinya tetap terjaga. Bapak Ibu juga bisa membuat sup bayam. Tapi pastikan bayamnya dimasukkan paling akhir menjelang sup matang supaya tidak terlalu lama terkena panas. Untuk frekuensi konsumsi, makan bayam 3-4 kali seminggu sudah sangat bagus untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tidak perlu setiap hari kalau memang tidak memungkinkan. Yang penting, rutin dan konsisten dalam jangka panjang. Bayam bisa diolah menjadi berbagai masakan supaya tidak bosan. Bisa dibuat tumis bayam bawang putih, sup bayam jagung, bayam kukus dengan sambal kacang, dicampur dalam pecel dan gado-gado. Variasikan supaya Bapak Ibu tidak jenuh makan menu yang sama terus. Tapi ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Bayam mengandung zat yang namanya oksalat. Zat ini kalau dikonsumsi berlebihan bisa memperburuk kondisi bagi mereka yang punya masalah asam urat atau gangguan ginjal, terutama batu ginjal. Oksalat bisa mengikat kalsium dan membentuk kristal yang menumpuk di ginjal. Jadi, untuk Bapak Ibu yang punya riwayat asam urat tinggi atau masalah ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi bayam dalam jumlah banyak. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi mungkin perlu dibatasi frekuensi dan porsinya. Untuk Bapak Ibu yang kondisinya sehat tanpa masalah ginjal atau asam urat, silahkan konsumsi bayam dengan tenang. Manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Bayam adalah sayur yang murah, mudah didapat, mudah diolah, dan khasiatnya sudah terbukti secara ilmiah. Sayang sekali kalau sayur sehebat ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Mulai minggu ini, coba masukkan bayam ke dalam menu harian Bapak Ibu. Rasakan sendiri perbedaannya setelah beberapa minggu konsumsi rutin. Sayur ketiga yang saya rekomendasikan mungkin akan mengejutkan Bapak Ibu, yaitu seledri. Kebanyakan orang menganggap seledri hanya sebagai bumbu pelengkap. Ditaruh sedikit di soto, di bakso, atau di soto untuk menambah aroma. Setelah itu tidak dianggap penting dan sering disisihkan di pinggir mangkuk. Padahal Bapak Ibu, seledri ini kalau dikonsumsi dengan benar bisa menjadi obat alami yang luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah dan tekanan darah. Seledri mengandung senyawa aktif yang namanya patales. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar istilah ini dan memang agak sulit diucapkan, tapi yang penting adalah fungsinya. Patales bekerja dengan cara merelaksasi otot-otot halus yang ada di dinding pembuluh darah. Ketika otot-otot ini rileks, pembuluh darah menjadi lebih lebar dan aliran darah menjadi lebih lancar. Efeknya mirip dengan obat antihipertensi golongan tertentu,
Tapi ini didapat secara alami dari sayuran, tanpa efek samping obat-obatan kimia. Ada penelitian menarik dari University of Chicago yang meneliti efek seledri terhadap tekanan darah. Penelitian ini berawal dari kisah nyata seorang pria keturunan Vietnam yang berhasil menurunkan tekanan darahnya secara signifikan hanya dengan makan seledri setiap hari selama seminggu. Kisah ini menarik perhatian para peneliti yang kemudian melakukan studi lebih lanjut. Hasilnya memang membuktikan bahwa ekstrak seledri memiliki efek menurunkan tekanan darah pada hewan percobaan. Meskipun penelitian pada manusia masih perlu diperbanyak, bukti awal ini cukup menjanjikan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari seledri, cara terbaik adalah dengan membuatnya menjadi jus. Ambil beberapa batang seledri segar, cuci bersih, lalu blender dengan sedikit air. Karena rasa seledri cukup kuat dan tidak semua orang suka, Bapak Ibu bisa mencampurnya dengan mentimun untuk rasa yang lebih segar dan ringan. Tambahkan sedikit madu kalau ingin ada rasa manisnya. Kombinasi jus seledri mentimun madu ini sangat menyegarkan dan cocok diminum di pagi hari sebelum sarapan. Kalau Bapak Ibu tidak mau repot membuat jus, seledri juga bisa dimakan langsung sebagai camilan. Cuci bersih beberapa batang seledri, lalu makan begitu saja. Teksturnya renyah dan cukup mengenyangkan. 2-3 batang seledri sehari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Bapak Ibu juga bisa mencelupkan seledri ke dalam selai kacang atau humus untuk camilan yang lebih nikmat dan bergizi. Satu hal yang perlu diperhatikan, seledri bersifat diuretik, yang artinya membuat tubuh lebih sering membuang cairan melalui urin. Ini sebenarnya juga salah satu mekanisme seledri dalam menurunkan tekanan darah, karena mengurangi volume cairan dalam tubuh. Tapi efek sampingnya, Bapak Ibu akan lebih sering buang air kecil. Untuk mengimbangi ini, pastikan minum air putih yang cukup sepanjang hari, supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Ini terutama penting untuk lansia yang kadang kurang peka terhadap rasa haus. Sayur keempat. Dan yang terakhir adalah brokoli. Ini yang tadi saya bilang sering dilewatkan, padahal manfaatnya luar biasa. Brokoli memang tidak sepopuler bayam atau kangkung di masakan Indonesia sehari-hari. Rasanya juga tidak seenak sayuran lain menurut sebagian orang. Tapi kalau Bapak Ibu tahu apa yang terkandung di dalam brokoli, saya yakin Bapak Ibu akan mulai memasukkannya ke dalam menu mingguan. Brokoli mengandung senyawa istimewa yang namanya sulforafen. Senyawa ini memiliki efek antiinflamasi atau anti-adang yang sangat kuat. Kenapa ini penting untuk kesehatan jantung? Karena peradangan kronis di dalam tubuh adalah salah satu penyebab utama kerusakan pembuluh darah dan penyakit jantung pada lansia. Peradangan ini terjadi secara perlahan selama bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya antiinflamasi seperti brokoli, kita bisa membantu meredam peradangan ini dari dalam. Selain sulforafen, brokoli juga mengandung vitamin K yang berperan dalam mengatur pembekuan darah dan serat larut yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa orang yang rutin makan brokoli dan sayuran sejenis memiliki resiko penyakit jantung 10-25% lebih rendah. Kombinasi sulforafen, vitamin K, dan serat menjadikan brokoli sebagai paket lengkap untuk kesehatan kardiovaskular. Cara memasak brokoli yang benar sangat menentukan apakah nutrisinya tetap utuh atau hilang. Sama seperti bayam, brokoli sebaiknya tidak direbus terlalu lama. Kukus brokoli selama 3 hingga 5 menit saja sampai warnanya berubah menjadi hijau cerah dan teksturnya masih sedikit renyah. Jangan sampai terlalu lembek, karena itu tanda sudah overcook dan nutrisinya sudah banyak yang rusak. Brokoli kukus bisa dimakan langsung dengan sedikit garam atau disiram saus tiram. Konsumsi 2-3 kali seminggu sudah sangat baik. Ada catatan penting untuk Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, brokoli dan sayuran hijau lainnya mengandung vitamin K yang cukup tinggi. Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah dan bisa mempengaruhi cara kerja obat pengencer darah. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh makan brokoli sama sekali, tapi sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk menyesuaikan dosis dan frekuensinya, supaya tidak terjadi interaksi yang tidak diinginkan. Itulah 4 sayur yang saya rekomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah di usia 60 tahun ke atas. Bat merah, bayam, seledri, brokoli. 4 sayur sederhana yang mudah didapatkan dan tidak mahal, tapi manfaatnya sudah dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Mulailah dengan 1 atau 2 sayur dulu yang paling mudah Bapak Ibu dapatkan. Yang penting, mulai dan konsisten. Jangan lupa share video ini ke keluarga dan teman yang membutuhkan.
Saya Dr. Irawan Hadi dari Usia Bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya,